Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Amma ba'd. Pemirsa sekalian, di antara kewajiban kita yang langsung harus kita tunaikan kepada sesama kita adalah membayar kewajiban zakat. Zakat menjadi sangat penting dalam kehidupan kita selaku muslim. Kepentingan ini tentu dalam hal di mana kita diuji kepedulian kita terhadap nasib sesama kita. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kewajiban membayar zakat ini dengan kewajiban kita melaksanakan sholat. Artinya bisa jadi sholat kita yang kita lakukan bisa jadi tidak diterima oleh Allah bila ada kewajiban zakat belum kita tunaikan. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, mari kita lihat keilmuan kita tentang zakat itu apa. Lalu apa bedanya dengan infak dan sedekah? Zakat secara bahasa artinya adalah al-barakah, an-numuwu, az-ziyadah. Artinya zakat secara bahasa adalah ia berkembang, tumbuh, dan adanya keberkahan. Zakat menurut istilah syariat Islam adalah kewajiban atas harta tertentu dengan rukun dan syarat tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu pula. Artinya bahwa zakat tidak ada kewajiban untuk semua harta. Ada harta-harta tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua, zakat itu juga ada berkaitan dengan syarat-syarat tertentu pula. Tidak semua harta kita miliki langsung harus wajib mengeluarkan zakat bila ketentuannya syaratnya belum terpenuhi. Kemudian berikutnya, zakat juga dikeluarkan kepada orang-orang tertentu. Tidak semua orang bisa menerima zakat, sehingga ini disebut dengan asnaf atau mustahik yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, kita pahami agar kemudian kita ini bisa menjadi orang yang mengeluarkan zakat, maka harus pun kita mengetahui tentang syarat-syaratnya. Zakat yang pertama bersyarat harus ada milkut tam. Sebut milkut tam itu hartanya kepemilikan penuh. Harta itu sudah kita miliki secara penuh, bukan harta yang sedang dalam masa dicicil misalkan, maka itu harta bukan harta yang penuh. Yang kedua, syaratnya adalah harta itu lebih dari kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita. Tentu beda dengan keinginan, ya. Bila harta itu memang ada sisa dari kebutuhan kita, maka bisa jadi dia harta menjadi wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya saja belum kemudian kita melakukan zakat dari harta yang sekedar kelebihan daripada kebutuhan kita. Berikutnya, dia harus bebas dari hutang, ya, harus bebas dari hutang. Sehingga kalau orang mau mengeluarkan zakat, ya, maka zakat atau harta yang dimilikinya itu harus dipastikan dikeluarkan dulu kewajiban membayar hutangnya. Mungkin ada hutang yang harus dibayar bulanan misalkan, maka harta yang kita keluarkan itu harus dikurangkan dulu dengan kewajiban membayar hutang itu. Berikutnya, ya, syarat membayar zakat itu atau harta yang masuk dalam kewajiban berzakat itu hartanya sudah sampai nisab, ya, hartanya sudah sampai nisab. Apa itu nisab? Nisab itu
minimal kepemilikan harta. Contoh, kalau punya unta 5 ekor, maka ya 5 ekor itu batas minimal kepemilikan harta yang berbentuk zakat peternakan. Orang yang kemudian memiliki unta 5 ekor, maka dia punya kewajiban mengeluarkan 1 ekor kambing. Contohnya itu. Berikutnya adalah dia ada haul. Apa itu haul? Harta itu baru akan dikeluarkan bila kepemilikannya di tangan kita sudah 1 tahun genap atau genap 1 tahun. Oleh karena itu, nah kalau harta yang kemudian kita miliki memenuhi syarat-syarat yang sudah kita jelaskan tadi, maka kita punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Pemirsa sekalian, lalu apa bedanya dengan infak dan sedekah? Ya. Kalau infak itu harta yang kita keluarkan demi syiar Islam. Itu infak namanya. Bedanya dengan zakat, ia tidak ada batas minimal, kemudian kepada siapa dikeluarkan. Namun pastinya adalah dia harta. Gitu ya. Infak adalah harta yang kita keluarkan dalam rangka syiar Islam. Ya. Adapun kemudian sedekah ini lebih luas lagi. Ya. Sedekah menjadi sangat lebih luas. Sedekah bisa pengertiannya adalah ya bukti dari sebuah kejujuran. Ya, bukti dari sebuah kejujuran. Sehingga sedekah ini bentuknya bisa harta atau dari selain harta. Ya, Rasul yang mulia sampaikan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum manismu di hadapan wajah saudaramu itu bisa disebut dengan sedekah. Padahal kita tahu senyum manis itu bukanlah berbentuk harta. Oleh karena itu jamaah sekalian, pemirsa yang sama-sama menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara tentang sedekah ini menjadi sangat-sangat luas cakupannya. Nah, adapun kemudian ada pembahasan bahwa sedekah itu dibagi 2. Ada sedekah wajib namanya zakat, ada sedekah sunnah namanya infak. Itu pun tentu bisa dibenarkan. Sebab kalau kita lihat ayat yang berkaitan dengan kewajiban zakat ini, seperti dalam surah At-Taubah ayat 103 yang tadi dalam muqaddimah disampaikan, bahasa zakat ini menggunakan kata sedekah. Khud min amwalihim sedekatan. Ambillah dari harta mereka sedekahnya. Maksudnya adalah zakatnya. Begitu. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, bulan yang sangat baik untuk kita menunaikan ketiga hal ini. Baik zakat, infak, ataupun sedekah. Terlebih, di bulan Ramadan ini, ada zakat yang memang hanya ditunaikan di bulan Ramadan sebagai bentuk yang tidak bisa dipisahkan dengan ibadah saum Ramadan. Yaitu ada zakat fitri. Ya, di mana orang-orang menyebutkannya zakat fitrah. Ya. Zakat fitri, kalau lihat qaul Rasul SAW, kalimatnya tidak menggunakan zakat fitrah, tetapi zakat fitri. Misalkan, zakatul fitri tuhratal lis-shaimi wa tu'matal lil masakin. Zakat fitri adalah pembersih untuk yang saum dan sebagai hidangan bagi orang-orang yang miskin. Mari kemudian di bulan Ramadan ini kita tunaikan zakat-zakat yang telah wajib Allah berikan kepada kita ketika kita sudah memiliki hartanya. Dan ingatlah bahwa dari harta yang kita kumpulkan, dari harta yang Allah berikan kemudahan mendapatkannya, itu ada kewajiban untuk saudara-saudara kita yang berhak daripada zakat, ada daripada harta yang kita miliki ini. Jangan kemudian kita memiliki sebuah keyakinan bahwa itu harta saya kumpulkan, memeras tenaga saya, kemudian hasil pikiran saya, kemudian akhirnya kita tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya karena merasa bahwa itu semua adalah didapatkan oleh keringat kita sendiri. Ingatlah, dari harta yang kita miliki, dari harta yang Allah mudahkan untuk kita mengumpulkannya, ada kewajiban untuk saudara-saudara kita mustahik. Karena itu, lewat media ini, saya mengajak, mari kita tunaikan
zakat, terlebih di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Semoga ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.